warahmatullahi wabarakatuh. Untuk siswa-siswa kelas 8, murid-muridnya Budiah di SMP Haja Isriati Semarang, gimana kabarnya hari ini? Semoga ini dari bulan kalian libur dari Juli, Agustus, September, Oktober, bulan keempat tahun pelajaran 2021. Kalian tetap semangat, tetap mau belajar di rumah ya, sudah menjadi kebiasaan ya, oke. Setelah materi kita yang kemarin ya, mobilitas sosial dan pluralisme masyarakat Indonesia, kita masuk ya, bagaimana kita menyikapi keberagaman kebudayaan di Indonesia. Kita tahu kemarin dari pluralitas masyarakat Indonesia, dari perbedaan suku, bangsa, agama, pekerjaan, ras, semuanya banyak sekali yang itu menimbulkan aneka macam kebudayaan, bahasa, tarian, senjata, rumah yang luar biasa banyaknya. Nah, sekarang bagaimana kita menyikapi keberagaman itu ya? Bangga ya, bangga sebagai bangsa Indonesia. Ada petanya dari Sabang sampai Merauke, dari Sabang sampai Merauke ya, yang mana banyak sekali kebudayaan yang ada, sehingga itu menjadi sesuatu yang patut dibanggakan, sesuatu yang banyak sekali manfaatnya. Oke ya. Ada beberapa manfaat ya. Yang pertama, keberagaman budaya itu harus bisa menumbuhkan rasa nasionalisme ya, sebagai bangsa yang besar dan beraneka ragam kebudayaannya. Itu kita harus cinta tanah air, cinta Indonesia ya. Untuk yang kedua, itu modal untuk mengembangkan. Jadi keberagaman itu modal. Bangsa lain tidak seaneka ragam bangsa Indonesia. Ada yang cuma homogen ya, misalnya Singapura kan kecil, negara pulau kecil ya, etnis Tionghoa yang mayoritas ya hanya kebudayaan itu saja. Beda dengan kita yang beraneka ragam pulau itu. Nah, itu potensi untuk dikembangkan apa? Terutama dalam bidang pariwisata. Pengembangan pariwisata untuk meningkatkan devisa negara dari sektor kedatangan wisatawan asing ya, dari sektor pariwisata itu banyak sekali manfaatnya, membuka lapangan pekerjaan, lapangan usaha bagi warga negara Indonesia, bagi rakyat Indonesia. Contohnya Bali, begitu terkenalnya Bali sampai orang luar negeri lebih mengenal Bali daripada Indonesia. Itu kenyataannya. Bangsa asing datang ke Indonesia karena ingin melihat tarian tortor, karena ingin melihat makam yang ada di Toraja, pemakaman di Toraja, karena ingin melihat tari jaipong dari Sunda, karena ingin melihat bagaimana uniknya rumah gadang. Nah, itu modal kebudayaan itu yang menarik para wisatawan, yang akhirnya berkembanglah sektor pariwisata di Indonesia. Ya, akhirnya ya, bagaimana kita menyikapi keberagaman itu? Adanya saling toleransi, tidak memandang rendah suku bangsa yang lain. Contohnya misalnya saya orang Jawa, dia orang Jawa. Kalian mungkin ada orang yang di sini keturunan Batak atau Sunda atau dari Manado, Bugis, Toraja. Itu ya jangan menganggap Jawa itu loh yang paling bagus, yang paling excellent ya. Itu kalau orang-orang Toraja itu loh, kalau memakamkan kok ditaruh di gua-gua, itu kan ndak level sama orang Jawa. Ya jangan seperti itu, jangan berpikiran seperti itu. Itu malah menurut Budiah itu unik sekali. Perbedaan itu sesuatu anugerah yang unik sekali, yang apabila kita terima, itu kita toleransi ya, antar menghargai kebudayaan
suku bangsa lain itu luar biasa sekali. Jadi tumbuhkan sikap toleransi. Bahkan kamu muncul penasaran, wah bisa traveling ini ya Bu, traveling kemana? Wah saya ini traveling mau ke Raja Ampat. Nah lihat kebudayaan dari suku bangsa di Raja Ampat. Atau Lombok Bu, Lombok cepret foto status di Lombok. Wah kamu sedang menikmati bertemu dengan suku bangsa yang ada di sana, suku bangsa Sasak ya, melihat kebudayaan suku bangsa Sasak. Jadi nikmati saja, enjoy aja kita beraneka ragam suku bangsa. Atau ya nabung-nabung Bu, saya mau traveling ya kemana? Ya bisa mungkin ke Aceh atau masuk ke pedalaman Kalimantan bertemu dengan suku Dayak. Itu kan mengasihkan sekali gitu. Jadi jangan memandang rendah walaupun memang bajunya berbeda ya. Ini orang suku Dayak kok bajunya seperti nggak usah kalian ejek. Jangan ejek dari mulut lesanmu atau di sosmed, jangan tulis ejekan-ejekan yang berbau menyudutkan atau mendiskreditkan. Sulit sekali ya, sampai keceledot ini bahasanya, mendiskreditkan suku bangsa yang ada di Indonesia. Atau kamu dengan itu orang Banyumas Bu, bahasanya ngapa-ngapa kepriwe gitu ya, jangan seperti itu ya. Alusan Jawa dong Bu, Jawa kan alus ya. Tidak lah, nikmati saja ketawa-ketawa kamu pakai logat Banyumasan ya. Kalau kencot madang maning gitu, seperti itu ya, nikmati aja ya, menambah hasanah wacana perbahasaan gitu. Nah ya, ingat jangan suka memandang rendah suku bangsa yang lain ya. Jangan menganggap suku kita yang paling tinggi ya. Mari kita utamakan kepentingan bangsa, kita hindari disintegrasi dan konflik. Paham untuk materi ini ya? Bagaimana kita menyikapi keberagaman tersebut ya? Paham? Selanjutnya adalah konflik ya. Untuk integrasi setelah ini konflik dulu ya. Konflik. Wah, kalau cewek biasanya yang sering konflik itu cewek-cewek karena baperan. Dikit-dikit baper, masuk perasaan. Kalau cowok segel Bu, segel lah. Kalau cowok seperti itu biasanya ya. Sedikit-sedikit wah rasanya wah gitu. Nah, konflik itu berbagai jenis yang peristiwa atau hal-hal yang mana itu mengancam, menghancurkan, melukai ya, dan melenyapkan keinginan untuk menghancurkan, mengancam, melukai dan menyelamatkan pihak-pihak yang mana tidak kita sukai yang terlibat dalam konflik tersebut ya. Bisa juga konflik terjadi secara perorangan, bisa juga terjadi secara kelompok ya. Beberapa hal pengertian konflik saya bacakan, saya lebih suka ahli sosiologi dari Indonesia ya. Aryono Suyono mengatakan konflik adalah proses atau keadaan di mana dua pihak berusaha menggagalkan tercapainya tujuan masing-masing disebabkan adanya perbedaan pendapat, nilai-nilai ataupun tuntutan dari masing-masing pihak. Itu menurut ahli sosiolog dari Indonesia. Dari luar negeri banyak, dari Gilin dan Gilin ya, dari Robert M. Lawang itu banyak, tapi saya ambil pengertian dari sosiolog dari bangsa kita aja ya. Nah, kita lihat ya untuk selanjutnya ya, penyebab mengapa konflik itu terjadi ya. Mengapa saya berkonflik dengan seseorang dari hati saya yang paling dalam. Nah ini biasanya usia kalian itu kalau masuk sekolah enak loh ya. Kalau masuk sekolah wah itu ada yang cakep, wah ada yang cakep mau lewat, wah rasanya di hati deg-deg kayak gitu. Masa-masa sekolah ya, kangen ya. Saya lanjutkan, penyebab konflik yang pertama adanya perbedaan antar perorangan. Manusia itu diciptakan tidak sama, walaupun kembar identik itu loh, pikirannya tidak bisa sama. Nah itulah awal dari terjadinya
konflik, berbagai macam perbedaan, dari perbedaan keyakinan, pilihan keyakinan ya, itu juga memicu konflik. Perbedaan pendapat itu juga memicu konflik, perbedaan cara berpikir. Nah, itu konflik antar perorangan, orang per orang. Selanjutnya perbedaan kebudayaan. Nah, ini ya, kebudayaan di ini saya lihat telunjuknya ke belakang ya, ini dari kebudayaan di Indonesia yang tadi sudah Budia nasihati bagaimana menyikapi keberagaman ya. Kebudayaan itu rawan memicu terjadinya konflik. Beberapa jenis konflik awalnya dari kebudayaan itu pernah terjadi di Indonesia. Contoh, konflik antara Dayak dan Madura ya, yang terjadi pada tahun 2001 yang akhirnya ditangani dengan baik. Ya enggak apa-apa Pak Fahmi, dia ditemani Pak Fahmi. Kamu kangen enggak sama Pak Fahmi yang kelas 8 ini? Pak Fahmi persiapan mau Zoom, kalau Budia mah persiapan syuting menyuting ya. Lumayan sudah dapat subscribe dan like yang banyak ya, makanya sering lihat, kalau lihat YouTube Budia jangan lupa untuk tekan like ya. Oke, ini nanti bisa menyaingi Atta Halilintar itu rencananya kalau berandai-andai ya. Selanjutnya ada perbedaan kepentingan. Contohnya kalau di taman ini ya, di taman wilayah di Jalan Pahlawan Semarang itu, kalau pedagang kaki lima kan kepentingannya untuk mencari nafkah, sumber ekonomi, mereka berjualan di sana. Tetapi kalau pemerintah kota ya Pak Hendi, ini untuk kecantikan ya, kebersihan, keteraturan kota Semarang, ini taman, ini Jalan Pahlawan, jalan protokol harus bersih dari pedagang kaki lima. Nah, perbedaan pemikiran itu ya, kepentingan antara rakyat, antara pemerintah ini yang berbeda, akhirnya menimbulkan konflik, di mana sering sekali pemerintah menggusur pedagang-pedagang kaki lima melalui Satpol PP. Bagaimana kita menyikapinya? Nah, itu yang penting, solusinya harus solutif, kata Bu Tejo, seperti itu kan solusinya. Nah, yang keempat, penyebab konfliknya yang lain adalah perubahan sosial. Ada yang berubah, ini baru grass ini, kemarin awal-awal Februari itu demo supaya dibatalkannya pengesahan Undang-Undang Omnibus Law. Karena apa? Ada perubahan bagaimana ini undang-undang pekerjaan, undang-undang yang diatur dalam Omnibus Law itu berubah. Nah, itu yang akhirnya karena itu baru dan itu menyebabkan perubahan secara sosial, nanti akhirnya terjadilah konflik para pekerja dengan para pembuat kebijakan undang-undang gitu. Beraneka, sampai sekarang kan kelihatannya masih ada demo-demo walaupun di TV tidak ditayangkan, tapi saya tahu kalian pasti mengikuti karena videonya itu di-share di medsos banyak sekali ya, dan tidak usah dijelaskan. Yang penting kamu sebagai pelaku sejarah ingat bahwa pada Oktober 2020 terjadi demo untuk menggagalkan pengesahan atau yang sudah disahkan itu bisa ditarik kembali supaya lebih dipikirkan kembali gitu ya, undang-undang Omnibus Law itu, undang-undang Cipta Kerja kalau bahasa Indonesianya gitu. Nah, sekarang wujud konflik ya, ada konflik individual, satu orang dengan satu orang, senggel di belakang masjid. Siapa ini yang kelas 7 pernah kejadian ya, atau waktu kelas sepi ya, pokoknya pasti ada memorinya yang kemarin kelas 7 pernah merasakan, kelas 7 pernah berangkat gitu ya. Konflik antar kelas atau antar sosial. Nah, ini yang terjadi kemarin, kelas sosial, hierarki penguasa dengan rakyat yang kemarin demo itu contoh dari
konflik antar kelas masyarakat ya dengan kelas pemerintah, hierarki secara hierarki ya. Konflik rasial, ras ya. Ini pernah terjadi di Amerika, itu sampai terjadi demo besar-besaran ketika seorang polisi Amerika pernah melakukan penahanan, itu akhirnya sampai terbunuh orang kulit hitamnya. Nah, itu memicu ras kulit hitam untuk melakukan demo besar-besaran. Kalau tidak salah bulan apa itu ya? Ya masa-masa pandemi ini, Budia ingat ya gitu. Ada konflik politik. Nah, ini sudah sering sekali ya terjadi konflik politik. Kalau di Indonesia biasanya terpicu oleh pilkada. Nah, ini beda partai itu akhirnya memicu konflik. Kita doakan ya anak-anak, semoga Desember pilkada serentak se-Indonesia dapat berjalan lancar, tidak ada konflik politik di Indonesia, semua aman. Karena apa? Negara kita kok posisi masih pandemi COVID-19, ada nanti ini resesi ekonomi ya, sudah terjadi resesi ekonomi, ditambah lagi konflik politik, kan yang kasihan siapa? Rakyat yang pasti ya, yang sebagai korban dari konflik kepentingan politik ya, itu pastilah rakyat gitu ya anak-anakku. Kalau ada pertanyaan boleh, kalau masih belum paham materi ini boleh kalian jawab Budia ataupun tulis di kolom komentar di YouTube ya, di bawahnya itu tulis. Nah gitu, nanti Budia jawab ya. Yang penting kalian sedikit demi sedikit mau menimba ilmu ya, walaupun dengan menggunakan teknologi, setidaknya semoga keberkahan antara pertemuan antara guru dengan siswa dapat terwakili ya. Cukup sekian dari Budia. Budia doakan jadi anak soleh solehah, sering membantu orang tua ya, lembutkan hatimu untuk selalu patuh kepada ayah bunda. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.